Banyak yang
kami percaya Tuhan, di ujung sana Tuhan Kau telah merencanakan Tuhan segala sesuatunya dengan indah Tuhan. Kami yakin Tuhan Kau pasti selalu memberikan yang terbaik. Dan kami yakin Tuhan Kau selalu menjaga setiap kami Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tidak pernah Kau tinggalkan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan juga sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang lawat setiap kami Tuhan. Meskipun kami ibadah dengan online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, ruang dan waktu Tuhan tidak bisa Tuhan menghentikan-Mu Tuhan untuk melawat setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang terus beracara Bapa. Setiap kita yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat PEC yang saya kasihi. Hari ini saya sangat bersyukur sekali bisa bersama-sama Bapak Ibu yang terkasih untuk kita beribadah. Nah, tidak mudah memang kita kebaktian lewat jarak jauh seperti ini, bukan dari yang biasanya kita berdekatan, bisa tanya jawab, dan hari ini berbicara sendiri seperti berbicara sendiri gitu ya. Memang itu hal tidak mudah, tapi yang kita diperhadapkan pada satu momen di mana Tuhan izinkan supaya apa yang tidak pernah, bahkan kita tidak pernah lakukan, bahkan juga mungkin jarang kita lakukan, pada akhirnya kita harus lakukan seperti ini. Jadi seperti dirubah dari zona yang nyaman ke zona yang baru. Dan apapun yang terjadi, biarlah kita belajar terus bersyukur dan menerima bahwa apa yang kita hadapi hari ini adalah semuanya dalam rencana dan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga yang mengasihi kami bersyukur punya Tuhan yang baik, yang senantiasa memberkati kami dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami doakan, Tuhan memberikan lebih daripada apa yang kami harapkan. Itu sebabnya kami harus bersyukur, kami harus bangga memiliki Allah seperti Tuhan Yesus, yang bukan saja menganugerahkan keselamatan, menganugerahkan kepada kami hidup yang baru, tetapi kami juga diberikan kesempatan untuk kami bisa melakukan banyak hal di dalam Kristus. Karena Tuhan inginkan semua yang kami dapatkan, kami berikan lagi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami mau membaca firman Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Engkau yang memberkati kami, menguatkan kami, bahkan menolong kami untuk kami mengerti, memahami, lalu pada akhirnya kami menerapkan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus yang mengasihi kami bersyukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jemaat PEC, hari ini kita akan belajar satu tema yang namanya pengorbanan. Tema ini diberikan kepada saya untuk kita belajar bersama-sama, bukan hanya saya, tapi Bapak Ibu PEC yang mengasihi Tuhan, kita belajar bersama-sama, dan tapi tidak lupa kita juga melakukannya. Kita akan membacakannya dari Yohanes pasal yang pertama, ayat 14, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-27. Saya akan membagikan buat jemaat PEC yang terkasih, Yohanes pasal pertama ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes pasal 19 sampai 27. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapa engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?"
Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang kamu tidak kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Jemaat PIC yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pengorbanan. Sedikit kita mengupas dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita harus jelas dan mengerti dulu arti atau definisi dari pengorbanan. Pengorbanan menurut KBBI adalah artinya proses atau cara perbuatan mengorbankan. Jadi adalah seseorang melakukan perbuatan untuk mengorbankan sesuatu. Bisa sesuatunya adalah merupakan kesetiaan. Bisa juga diri sendiri, atau contohnya orang-orang Israel memberikan barang-barang yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur gitu ya, hasil panen gitu ya, atau juga kurban bakaran berupa kambing, domba yang orang-orang miskin pada waktu itu memberikan burung merpati. Itu artinya adalah pengorbanan. Jadi sikap perbuatan seseorang memberikan sesuatu atau membaktikan dirinya kepada seseorang yang lain dalam bentuk kesetiaan. Suatu hari saya naik kereta api. Waktu saya naik kereta apinya cukup padat dan saya berdiri. Dan ketika kereta api sudah jalan, saya melihat ada seorang wanita muda, lalu dia mempersilahkan tempat duduknya diberikan adalah seorang nenek yang sudah lanjut usia. Dia bilang, "Nek, silakan duduk," begitu ya. Dan saya memperhatikan betapa wanita muda itu sangat berbahagia setelah memberikan tempat duduknya kepada nenek, dan itu bilang, "Terima kasih," gitu ya. Nah, Bapak Ibu, itu disebutnya bukan pengorbanan. Kenapa saya tidak mengatakan apa yang dilakukan wanita itu sebagai bentuk pengorbanan? Ternyata Bapak Ibu, di belakang tempat duduk wanita muda itu tertulis adalah tempat duduk untuk lanjut usia, ibu hamil, dan juga orang yang cacat. Nah, itu bukan bentuk pengorbanan, karena memang sudah seharusnya tempat duduk itu adalah tempat duduk nenek atau yang berlanjut usia. Sedangkan orang muda tadi, dia mempersilahkan bukan sebagai bentuk pengorbanan. Kemana? Karena sudah seharusnya. Saya ambil contoh murid saya, ya, anak murid saya, dan saya senang tuh kalau ketemu murid-murid tuh karena suka exciting. Nah, bentuk-bentuknya kadang-kadang suka berbeda-beda dan lucu-lucu gitu ya. Suatu hari saya mau ngajar di kelas 71 ya, anaknya imut-imut, cabi-cabi gitu ya, sangat menyenangkan, dan hari ini saya kangen karena udah 14 hari nggak ketemu sama mereka. Nah, saya mengajar 71, dan sebelum masuk 71 saya lewati koridor yang begitu panjang. Nah, seperti biasa kalau saya ngajar tuh rempong gitu, bawaannya banyak banget gitu ya, kayak orang mau pulang kampung. Saya bawa tas, isinya ada buku, macam-macam buku gitu, ada referensi ya macam-macam lah ya, ada buku nilai dan sebagainya, dan terus ada laptop dan bisa saya pegang gitu ya. Terus kemudian ada satu anak dari jauh sudah melambaikan tangan gitu ya, "Shalom Bu Nur," gitu ya, "selamat siang," gitu. Saya di sekolah tuh dipanggilnya Bu Nur gitu ya. Terus dia dengan tergopoh-gopoh lari, terus dia bilang, ambil tas saya, dia bilang, "Bu, saya bantuin ya," gitu. "Oh ya, saya senang," gitu. Saya kasih laptop saya, terus tas saya, terus anak yang lain juga ikutan, terus bilang gini, "Bu, yang ada lagi yang bisa dibantu?" Nah, terus kemudian saya kasih apa yang ada di tangan saya. Terus saya bilang, "Sekalian ya, pasangin ya laptop Bu Nur," gitu. "Ya Bu." Terus kemudian mereka masuk ke kelas, dan saya senangnya bukan main karena mereka masuk ke kelas dan mereka menerima saya dengan sukacita. Nah, ini bukan bentuk pengorbanan juga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang murid-murid saya lakukan. Kenapa? Saya tidak menilai mereka atau menyebut mereka itu pengorbanan, karena memang sudah seharusnya ketika ada orang susah, ada orang perlu ditolong, kita juga melakukan seperti itu, karena Tuhan sudah menaruh kasih, dan kasih itu kita berikan lagi kepada orang lain, tapi itu bukan bentuk pengorbanan. Jadi pengorbanan itu adalah sebuah tindakan perbuatan ketika kita memberikan sesuatu sebagai bentuk kesetiaan. Saya ambil contoh Abraham. Jemaat PIC yang terkasih dalam Tuhan, kita masih ingat bagaimana Abraham mengorbankan anak satu-satunya yang merupakan pemberian Tuhan pada masa tuanya. Nah, ketika suatu hari Abraham ingin mengorbankan anaknya, kemudian Allah kemudian menggantikan domba atau binatang yang lain. Nah, ini yang disebut dengan pengorbanan Abraham. Kenapa disebut pengorbanan? Karena anak yang dia dapatkan di masa tuanya adalah
anak yang diharapkan, dan sekarang diminta oleh Tuhan untuk dikorbankan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih yang dalam Tuhan, ini yang disebut dengan pengorbanan. Tapi saya tidak ambil contoh Abraham pada hari ini, tapi yang saya mau ambil contoh dua pribadi yang saya tidak komparasi, tapi kita belajar di dua pribadi dari bacaan Yohanes pasal yang pertama ayat 14, 19 sampai ke 27. Yang pertama adalah pengorbanan Yohanes Pembaptis. Ada banyak Yohanes di dalam Alkitab, tapi hari ini membahas tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tidak pernah ditulis sejarah ketika dia masih kecil, tapi catatan yang penting yang saya dapatkan dari referensi dan juga Alkitab adalah dia masih ada hubungan saudara secara biologis dengan Yesus Kristus, karena ibunya Elizabeth adalah saudara sepupu dari Maria, ibu biologis Yesus Kristus. Nah, perbedaannya 6 bulan setelah Yohanes Pembaptis lahir, kemudian Yesus Kristus lahir di dunia. Dia adalah seorang pria dewasa yang didik dari keluarga imam karena ayahnya adalah seorang imam Lewi namanya Zakaria. Seorang utusan Tuhan yang mendahului Yesus Kristus untuk mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus. Dia adalah seorang pengkhotbah yang cukup terkenal pada masa itu. Karena kenapa? Alkitab mencatat dalam nubuatan kitab Yesaya berkatakan ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau pada masa sekarang kan kalau kita berbicara kita nggak perlu teriak-teriak atau berseru-seru gitu ya, betul. Kayak saya ini berkhotbah tidak perlu teriak-teriak sedemikian rupa ya, walaupun juga dengan keterbatasan secara jauh dengan Bapak Ibu ya. Tapi kita kan nggak perlu teriak-teriak untuk berbicara atau menjelaskan tentang kebenaran hidup pertobatan di dalam hidup ini. Tapi pada masa Yohanes, saya membayangkan dia berseru tentang pertobatan untuk hidup benar di padang gurun. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, perlu diketahui Israel adalah negara yang memiliki iklim yang sangat ekstrim. Kalau panas banget gitu ya, sampai 42 derajat. Dan kemudian kalau udah dingin banget, bisa di bawah 0 derajat. Sehingga banyak orang, karena ada banyak gurun gitu, banyak orang tidak beredar atau tidak ada di daerah sekitar padang gurun gitu ya. Tapi pada masa itu Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan di padang gurun, artinya adalah orang berjarak jauh begitu ya, untuk ada di sekitar negara yang ekstrim itu. Sehingga dia menyerukan suara pertobatannya itu dengan suara yang harus menggelegar, berteriak dan berseru-seru. Kenapa Yohanes melakukan hal ini? Sebenarnya kalau mau dipikirkan ya, kalau kita balik gitu ya, sebenarnya bisa nggak sih Yohanes Pembaptis itu tidak melakukan yang harus dia lakukan seperti yang dinubuatkan oleh kitab Yesaya untuk mempersiapkan kedatangan Kristus? Bisa saja Bapak Ibu yang terkasih, karena kecenderungan manusia itu adalah keberdosaan manusia yang begitu kuat. Dan Yohanes Pembaptis adalah manusia yang memiliki kecenderungan keberdosaannya. Tapi apa yang Yohanes Pembaptis lakukan tidak demikian. Dia melakukan sebagai sikap kesetiaannya kepada Tuhan. Ini yang disebut dengan pengorbanan Yohanes Pembaptis dalam kesetiaannya percaya kepada Tuhan. Dan sampai mati dia dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes. Sampai pada akhir hayat hidupnya dia melakukan pengorbanan kesetiaannya untuk melakukan apa yang dikatakan Tuhan, mempersiapkan jalan untuk kedatangan Kristus. Sehingga Yesus mengatakan demikian dalam kitab Matius pasal yang 11. Di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dulu sebelum Yohanes lahir, sampai sesudah Yohanes lahir, sampai sekarang tidak pernah. Artinya adalah Yohanes Pembaptis begitu besar dalam arti kesetiaannya sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan. Ini bukan karena Yohanes sepupu atau masih pada hubungan saudara dengan Yesus, maka ada unsur nepotismenya. Saya pikir tidak. Tapi Yesus mengatakan demikian, artinya adalah betapa Yohanes Pembaptis itu adalah mengorbankan hidupnya, kesenangannya, kenyamanannya untuk mempersiapkan jalan
kehadiran Yesus Kristus, sehingga ketika Yesus datang, orang-orang sudah pernah mendengar tentang berita pertobatan untuk hidup benar di dalam Tuhan. Sehingga banyak orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis, beribuan orang untuk dibaptis. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini yang disebut dengan pengorbanan Yohanes Pembaptis, yaitu kesetiaannya percaya sungguh kepada janji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan Bapak Ibu yang terkasih PEC? Bapak Ibu sudah menerima berkat janji Tuhan. Ada banyak janji Tuhan yang sudah kita baca dan kita pahami dan mengerti. Apakah Bapak Ibu meresponi sebagai satu sikap bagaimana hidup kita mau berkorban di dalam mengiring Tuhan, kesetiaan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam pandemi COVID akhir-akhir ini tentu banyak kecemasan di antara kita, bukan? Ada banyak kita yang mulai merasa khawatir, ketakutan gitu ya. Saya udah perhatiin bagaimana bahan pokok itu udah melonjak naik gitu ya. Saya cari vitamin C itu susahnya bukan main, Bapak, kayak hilang dari peredaran gitu, yang baik melalui online, melalui market atau di toko-toko yang kecil-kecil itu biasanya kan mungkin nggak terjangkau orang, yang biasa kan orang pergi ke market gitu ya, itu seperti pasar tradisional, itu seperti hilang lenyap. Kalaupun ada, harganya selangit, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya lihat di online itu Redoxon yang biasanya 75.000 yang isi 10 ya, sekarang saya pernah udah ratusan ribu. Ada yang saya baca kemarin kalau nggak salah 550.000 itu untuk vitamin C Redoxon. Tapi ya puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya bersyukur sekali ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk pelihara saya dan keluarga saya, mengirimkan masker, hand sanitizer, dan juga ada vitamin C. Kemarin terakhir saya menerima ada berkat yang luar biasa, ada vitamin C wellness gitu ya mereknya kalau nggak salah. Nah, dia kirimkan jauh gitu dari daerah. Terus saya searching mau beli lagi, saya lihat harganya tuh 96.000 yang normalnya. Sekarang setelah saya cari-cari lagi, sekarang harganya ternyata udah 2 atau 3 kali lipat dari harga normal. Itu luar biasa ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kesulitan-kesulitan yang sekarang kita hadapi, kita udah dengar janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita lihat bagaimana janji Tuhan dalam hidup kita, dan kita mau nggak kita tetap setia, percaya dengan sungguh. Tapi saya yakin Bapak Ibu PIC yang terkasih dalam tetap percaya pada Tuhan Yesus, amin. Tapi bagaimana kita berkorban untuk hidup setia kepada Tuhan? Sikap apa yang harus kita pikirkan, yang harus kita lakukan sebagai bentuk pengorbanan kita dalam mengiring kesetiaan kepada Tuhan? Yang kedua, kita bicara pribadi yang luar biasa, yaitu tentang pribadi Yesus Kristus. Nah, ini kalau kita bicara tentang pengorbanan Yesus Kristus, kita sudah banyak tahu ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin kalau kita tatap muka banyak yang bisa kita sebutkan gitu ya, siapakah Yesus Kristus yang kita kenal gitu ya. Kalau kita bicara kata Yesus Kristus, itu berbicara tentang kemanusiaan Yesus. Kalau kita bicara Tuhan Yesus, artinya kita berbicara tentang ketuhanannya. Yesus Kristus adalah 100% manusia seperti saya, seperti Bapak Ibu yang terkasih. Yesus Kristus pengorbanannya, dia melayani banyak orang. Sebagai manusia, tidak pernah ada catatan sejarah di dalam Alkitab memang kita membaca tentang Yesus pada usia 0 sampai usia sebelum 30 tahun. Tapi kalau sesudah 30 tahun kita banyak membaca bagaimana Yesus melayani orang banyak. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya berpikir karena Yesus Kristus itu adalah 100% manusia, sama seperti saya dan Bapak Ibu yang terkasih, artinya normal dalam usia 0 sampai 1 tahun gitu ya. Anak-anak yang baru lahir baru belajar mengenal satu kata gitu ya. Banyak kata dia belum paham gitu ya, baru menyerap satu kata, misalnya contoh panggil mama atau papa, dia bisa lihat ya ini papa, ya ini mama, satu kata. Kemudian pada usia 1 sampai 3 tahun batita gitu ya, baru dia bisa mengenal beberapa kata, lebih dari satu kata, bisa 3 atau 4 kata. Dan kemudian usia balita gitu ya sampai SD, itu sudah banyak kalimat yang mereka bisa serap dan mereka bisa mengucapkannya dengan baik, dan kemudian mereka bisa ngerti apa yang dimaksud dengan kalimat-kalimat yang kita utarakan gitu ya, normal. Terus kemudian usia SMP. Nah, SMP ini menarik Bapak Ibu, karena saya
bertahun-tahun bahkan puluhan tahun bergaul akrab. Memang passion saya ada pada anak-anak usia ini nih, anak remaja yang mulai bandel gitu ya, anak bapak ibu yang punya anak remaja udah mulai bohong-bohong gitu ya, udah mulai pacaran gitu ya, udah mulai curi-curi apa gitu ya. Nah, bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan, dulu waktu saya ingat waktu saya SMP itu, saya ingat banget saya tuh agak nakal sebagai perempuan, boleh dikatakan cenderung agak tomboy. Karena saya ingat banget tuh waktu saya SMP itu saya masih main layang-layang gitu ya, kalau belum dibetot gitu ya. Bapak ibu masih ingat yang seumuran dengan saya main layang-layang gitu ya, habis dibetot terus kan putus kan, terus kita kejar itu layang-layang gitu ya supaya kita dapat gratisan lagi gitu ya kalau udah ngalahin musuh. Nah, waktu saya kejar itu layang-layang terus saya tangkap gitu, tapi ada orang yang lain juga ingin ambil layang-layang, terus kita berebut. Akhirnya apa yang terjadi, layang-layangnya robek dan tak seorang pun yang dapat layang-layang kayak gitu. Saya akan bilang, ya ampun, saya dulu blow on banget ya. Nah, kesadaran itu akhirnya saya muncul tuh waktu saya ingat waktu SMP. Nah, satu hari saya kejar layang-layang, dan bagaimana supaya ngarobek gitu, supaya saya dapat nih gitu ya layang-layang bagus gitu ya. Karena waktu itu harganya lumayan tuh, Rp5 gitu ya waktu itu. Rp5 zaman sekarang udah berapa ya, 50.000 mungkin apa berapa gitu ya. Terus saya kejar, terus kemudian saya tangkap bagaimana supaya orang lain tidak berebut gitu ya. Terus saya ambil, terus kemudian saya lari sekencang-kencangnya untuk menghindari mereka kejar saya, dan akhirnya saya dapat. Dan juga kita main, saya tuh jago dulu main apa namanya gundu atau kelereng. Waduh, itu saya jago banget. Kalau saya udah setil terus dapat segepok itu saya bawa pulang gitu, seneng banget. Nah, saya inget banget kalau misalnya saya mengimajinasikan yaitu Yesus pada masa SMP, usia remaja, pasti ada hal-hal yang lucu-lucu. Nah, itu normal banget gitu ya. Kemudian melewati masa usia SMA gitu ya, usia 17 tahun, berinteraksi teman sosialnya, bagaimana mulai ada masa pancaroba, ada keinginan-keinginan kepada orang tua, gak hanya diem di rumah. Dalam catatan sejarah kan memang Yesus Kristus lahir dibesarkan dari keluarga tukang kayu gitu ya. Kemudian dia pengen banget gitu ya, namanya seorang anak remaja yang udah masuk pancaroba ya, berdandan rapi, terus kan wangi, terus ada hangout gitu ya, mungkin nyanyi pakai alat musik kecapi seperti Daud. Terus kemudian lihat itu orang-orang di luar lingkungan keluarga dia yang keluarga tukang kayu, tentunya saya pikir normal gitu. Tapi Alkitab mencatat gitu ya, bagaimana Yesus memberikan hidupnya di dalam pelayanan, mengorbankan dirinya, kesenangannya, keluar dari zona nyamannya, supaya orang-orang pada masa itu, semua yang dalam keadaan penderitaan secara jasmani, mereka yang semua dalam kesulitan, dalam pengharapan untuk masalah ekonomi, Yesus berkhotbah tentang kasih. Tapi bagaimana Yesus memberikan dirinya, berkorban dirinya, bukan hanya kesetiaannya. Nah, kalau kesetiaannya kita mencatat Yesus mati di atas kayu salib. Bapak Ibu, kalau kita bisa lihat referensi-referensi ayat mencatat dalam kitab Yesaya, dalam nubuatan-nubuatan nabi-nabi kecil, Yesus sebelum mati di atas kayu salib, dia harus melewati penderitaan yang cukup panjang. Nah, ketika dia selesai berdoa di Taman Getsemani menjelang subuh, artinya lebih kurang jam 5, dan dia mati di atas kayu salib jelang hari petang, yaitu sore gitu ya. Itu artinya ada berjam-jam di mana Yesus melewati masa-masa yang sulit, dan akhirnya taat mati di atas kayu salib untuk melakukan kehendak Bapa. Nah, ini adalah pengorbanan bukan hanya dirinya, tapi pengorbanan pada nyawanya, seluruh hidupnya, kesenangan pribadi, bahkan dia meninggalkan keluarganya yang tidak mudah bagi kita, dan tidak mudah untuk meninggalkan keluarga yang kita kasihi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekarang pertanyaannya buat kita. Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu keluarga besar PIC bersama dengan saya. Sekarang kita sebagai orang percaya, pertanyaannya adalah, apa pengorbanan kita? Kita tahu bahwa anugerah keselamatan sudah kita terima, dan Kristus mengorbankan dirinya untuk kita, supaya kita tidak punya pengharapan, memiliki pengharapan. Yang tadinya kita putus asa, kita diberikan sukacita, diberikan janjinya untuk percaya terus sampai dia datang. Apa yang sekarang kita mau
diri kita korbankan. Berdoa. Ada yang jawab, berdoa Kak, atau berdoa Bu. Ada seseorang berkata, berdoa. Saya adalah orang yang suka berdoa. Ada jam doa. Doa saya banyak. Ada doa malam bersama dengan tim pengerja, atau doa pagi bersama dengan keluarga, ada mezbah doa. Nanti siang ada doa bersama ini dan itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berdoa bukan pengorbanan kita kepada Tuhan, bukan. Karena doa itu udah seharusnya kita sebagai orang percaya berdoa. Kenapa? Karena berdoa adalah kita bicara kepada Tuhan untuk keluhan-keluhan yang tidak terucapkan oleh kita, untuk sesuatu yang kita inginkan, untuk harapan-harapan yang mau kita dapatkan. Berdoa adalah merupakan ungkapan kata, ungkapan hati kepada Tuhan. Jadi berdoa itu bukan suatu pengorbanan. Mau jam doanya 24 jam, mau doanya berjam-jam melebihi waktu tidur, itu bukan pengorbanan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Karena sudah seharusnya kita ini sebagai orang Kristen, orang percaya, mengatakan Bapa dan kita anak, dan kita sudah seharusnya berdoa, itu bukan pengorbanan. Lalu ada yang berkata kepada saya, pengorbanan sebagai orang percaya, ya memberi diri. Memberi diri, lalu saya tanya, memberi diri kepada siapa? Lalu jawab, kepada Tuhan. Lalu memberi diri seperti apa bentuknya memberi diri? Lalu ketika kita memberi diri, untuk apa kita memberi diri? Lalu singkat cerita lah, boleh katakan, ya Bu atau Kak memberi diri, contohnya saya pelayanan sebagai singer, membaca warta jemaat atau main musik. Bapak yang kasih dalam Tuhan, saya bertanya ketika pelayanan, memberi diri untuk pelayanan, kepada siapa kita melayani Tuhan? Bertanya, kepada siapa kita melayani Tuhan? Jadi untuk apa kita pelayanan? Untuk apa? Untuk apa kita pelayanan? Untuk diri sendiri juga bisa kita pelayanan. Kepada siapa? Kepada orang lain, kepada gereja, kepada komunitas yang kita ada. Jadi pengorbanan memberi diri, pertanyaannya kepada siapa, untuk apa, dan seperti apa. Lalu ada berkata, ya lebih gampangnya kalau begitu saya pengorbanan adalah memberi materi. Memberi materi, di mana memberi materinya? Tujuan memberi materi untuk apa? Lalu dibawa kemana materi itu ketika kita memberikan materi itu? Sebagai contoh, memberi materi kepada yayasan sosial untuk menolong orang yang sedang kena pandemi COVID. Tujuannya dalam memberi apa? Arahnya finally ketika kita memberi materi, arahnya finally kita apa yang kita dapatkan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pengorbanan apa, seperti apa, untuk apa, dan bagaimana adalah sebuah pertanyaan refleksi buat kita semua. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pandemi COVID ini bagaimana Bapak Ibu menyikapinya? Bapak Ibu apakah sudah berhari-hari diam di rumah? Pernahkah lihat keluar atau jalan melihat situasi yang ada, atau diam saja di rumah? Kalau diam di rumah, nonton berita atau lihat di YouTube atau berita-berita online, bagaimana menyikapinya? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya sedikit kesaksian. Saya bercerita, berhari-hari memang saya di rumah karena saya guru, selalu harus standby, ada tetap belajar bersama dengan anak secara online dari Senin sampai Jumat, dan anak-anak selesai biasanya jam 1 selesai. Saya juga ada ibadah. Nah, hari Sabtu, hari Minggu kita kan beribadah secara online. Nah, biasanya saya keluar itu hanya membeli sesuatu. Biasanya saya kalau mau ada ibadah, saya biasa ke kantor, ke sekolah karena wifi-nya kencang gitu ya. Dan sekolah saya mampir ke Indomaret atau membeli sesuatu habis itu masuk. Nah, tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada hari Selasa malam, mama saya memang sudah berhari-hari itu dadanya sesak, gitu ya. Punya jantung, memang punya riwayat jantung, dan juga ada sakit sedikit, ada flek di paru-parunya. Nah, biasanya kalau kita lihat mama udah mulai terengah-engah, kita berpikir udah pasti itu jantungnya sedang bermasalah. Memang sudah minum obat untuk seumur hidup, dan kemudian ada treatment tertentu. Nah,
Tapi ini udah berhari-hari sesak. Saya ajak ke dokter karena mama saya lihat pandemi ini sungguh membuat dia khawatir. Kalau ke rumah sakit dia pikir nanti ketemu orang yang COVID apalah apa. Jadi setiap kali diajak ke rumah sakit tidak mau. Pada hari Selasa malam setelah berdoa bersama dengan saya, akhirnya dia mengatakan dia nggak tahan gitu ya. Terus saya bilang ya udah mah kita ke rumah sakit aja ya. Akhirnya mama saya mau, tapi sebelum mau akhirnya saya berpikir dulu ini ada rumah sakit mana yang bisa dihubungi. Karena saya ingat mama saya punya riwayat jantung terdeteksi itu 1 tahun yang lalu pada bulan awal tahun 2019. Tinggal 55% dari manusia normal itu 68%. Dokter bilang treatment aja, jadi setiap 1 bulan sekali harus ke dokter jantung yang terbiasa di rumah sakit Siloam. Nah, tadi sebelum saya ke rumah sakit, yang tadi saya ceritakan mama saya mau ke rumah sakit, jadi saya hubungi dulu rumah sakit Siloam. Saya punya saudara yang kerjanya di sana, yaitu orang yang cukup dekat dengan owner rumah sakit Siloam. Jadi saya tanya tentang dokter yang biasa pegang mama saya. Lalu singkat cerita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ternyata Siloam itu punya beberapa peraturan yang ada hubungannya dengan COVID ini. Karena memang mereka tidak bisa menolak pasien dan tidak tahu siapa yang sudah terserang COVID atau tidak. Dan intinya itu, tapi dokter-dokter spesialis itu tidak praktik. Jadi poli-poli itu semua ditutup, tidak ada praktik poli, jadi tidak ada dokter praktik poli jantung, jadi dokter jantungnya tidak ada. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya saya bilang, jadi saya harus gimana? Kalau saya ke UGD berarti hanya ketemu dokter umum saja. Iya memang, tapi Kakak tidak menganjurkan untuk masuk UGD, karena orang yang masuk UGD itu kita kan tidak pernah tahu bagaimana orang itu dan apa yang terjadi dengan dia tidak menganjurkan begitu, karena dia sendiri ternyata beberapa hari ini dia sedang mengkarantina dirinya sendiri karena dia merasa diri tidak sehat, pernah bertemu dengan orang di rumah sakit di Siloam itu terdeteksi COVID. Jadi bilang lebih baik tidak. Nah, karena begitu saya mendapatkan berita, saya jadi agak bingung gitu ya. Jadi mencari dokter jantung mama saya ini nggak ada. Jadi akhirnya saya berpikir ke rumah sakit jantung harapan kita, satu-satunya kan rumah sakit jantung yang memang khusus jantung. Tapi sebelum berangkat saya telepon dulu supaya nanti sampai ke sana jangan sampai ditolak, karena saya punya teman dekat waktu sekolah teologi, suaminya sakit demam panas sudah berhari-hari, kemudian dibawa ke rumah sakit swasta, ditolak karena panas tinggi, jadi ditolak. Jadi akhirnya jadi kebingungan. Singkat cerita akhirnya saya telepon, untungnya masuk ya, puji Tuhan, menurut saya ini mujizat karena ditelepon berkali-kali, terus pada kali yang ketiga baru kemudian diangkat. Lalu saya tanya di bagian emergency, apakah kalau orang tua saya sesak nafas itu diterima? Lalu mereka jawab, oh silakan Bu, kami akan cek gitu. Tapi intinya saya tanya, boleh atau tidak? Oh boleh Bu, kami nggak akan menolaknya. Akhirnya diantar oleh kakak dan adik saya yang laki-laki, mereka berdua jam 11 malam. Waktu sampai sana, mereka telepon saya, ternyata itu ditolak, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mama saya ditolak dengan alasan begini, ini sakit jantung, dulu dokternya siapa, rumah sakit mana? Jadi mereka mau dibalikan kembali begitu, apa yang kita beritahu, dia bilang nggak bisa, jadi harus balik ke rumah sakit di mana udah pernah dirawat. Jadi mereka tuh pikir lebih baik ke sana begitu. Kan saya sudah ceritakan di awal tadi, dokter jantungnya nggak praktik dan tidak mau gitu ya untuk datang ke rumah sakit tempat dia praktik begitu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi ini mujizat Tuhan. Beberapa saat kemudian saya hubungi, setengah jam nggak ada berita. Lalu saya hubungi, ternyata itu puji Tuhan, mama saya akhirnya diterima, diperbolehkan periksa, langsung pasang alat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, besokannya bergantian gitu ya. Kakak saya pulang ke rumah itu masih di IGD, dirawat di IGD. Besokannya hari Rabu jam 7 saya berangkat dari rumah ke rumah sakit jantung harapan kita. Itu ternyata Jakarta itu menurut saya menyeramkan banget ya, di jalan Es Parman itu ya,
Jalanan tuh sepi, yang biasanya kalau jam 7 tuh udah susah dilewatin orang main, itu sepi banget. Dan banyak patroli polisi dengan berapa puluh orang gitu di jalan dengan mobil-mobil besarnya, dan ada ambulan. Saya berpikir mungkin kalau ada orang yang jatuh gitu ya, ada orang yang melakukan kerumunan, mengantisipasinya. Jadi udah kayak mau perang menurut saya gitu ya, membuat hati saya jadi makin kecut dan berdebar-debar. Akhirnya sampai saya rumah sakit jantung harapan kita. Di sana juga orang-orang ya semua pakai masker gitu ya, jadi saling menjaga jarak. Kalau misalnya saya lagi jalan dari arah yang berlawanan, orang itu bisa menghindar dari saya gitu, seperti kayak COVID gitu ya, orang kayak COVID gitu ya. Jadi saya juga akhirnya demikian, jadi ketemu orang berdekatan saya ikut menjauh. Jadi kita masing-masing seperti saling mencurigai gitu ya. Dan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika saya sampai di sana, mama saya masih di IGD pada sore harinya masukin kamar perawatan. Bapak Ibu, pada waktu mama saya masuk kamar perawatan, itu saya masih bisa ngobrol pada hari Rabu ya, sampai malam jam 8. Terus karena adik saya mau bergantian, akhirnya dia yang katanya mau tidur dengan mama saya, dan suster mengizinkan untuk tidur sama mama saya karena di kamar itu cuma berdua gitu ya. Terus kemudian besokannya adik saya pulang gantian, berarti hari Kamis ya. Hari Kamisnya saya yang kesana lagi karena adik saya mau kerja, dia piket, dan saya memang kebetulan juga tidak ada jam ngajar. Terus kemudian saya kesana. Pas saya kesana, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Semua dokter semua pakai APD gitu ya, tutup semua gitu. Terus saya tidak diizinkan ketemu sama mama saya. Itu adalah hari Kamis, itu hari Rabu itu pertemuan dengan mama saya yang terakhir. Karena hari Kamisnya nggak boleh ada lagi orang yang boleh ke kamar pasien, nggak boleh lagi berinteraksi, dan semua itu di screening. Jadi waktu saya deket-deket mereka aja langsung saya kayak seperti orang COVID gitu. Bapak, Ibu jangan beredar di mana-mana, Ibu diem aja di situ. Saya mau suster, nggak usah, Ibu diam aja di situ, nggak usah jalan kemana-mana. Aduh, sampai saya bilang ya ampun, kayak saya kayak COVID gitu ya, kayak kena kayak corona gitu. Jadi suster-suster tuh sangat galak gitu. Tapi saya memahaminya karena ini rumah sakit dan mereka harus mengantisipasi semuanya. Sampai sedemikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan situasinya. Nah, ketika saya ini membuat rekaman khotbah ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, rumah sakit tidak lagi mengizinkan keluarga saya untuk ada di sekitar situ. Mereka kasih nomor telepon, dokter kasih nomor telepon ke saya dan juga rumah sakit. Kalau mereka ada sesuatu yang perlu, mereka menghubungi saya. Atau kalau memang saya perlu mengetahui keadaan mama tentang kondisinya, bisa WA atau bertanya kepada dokternya. Jadi ada 2 nomor. Sedangkan saya sendiri sama keluarga hanya bisa melihat mama saya by video call. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, suasana pandemi ini udah sedemikian rupa. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia yang begitu banyak? Bapak Ibu tidak berkekurangan, bukan? Sampai kekurangan makanan? Tidak, saya percaya tidak. Tapi di luar sana ada orang-orang miskin yang kalau demam saja mereka apa yang perlu dikhawatirkan, karena mereka juga tidak memiliki banyak uang untuk berobat. Kalaupun mereka untuk menjaga kesehatan pilih vitamin C yang harganya udah selangit, mereka sama sekali udah tidak bisa lakukan hal itu. Untuk harga jahe untuk buat empon-empon itu pun udah begitu mahal. Jadi buat mereka sendiri untuk menjaga diri, mereka juga nggak ngerti apa harus mereka lakukan. Karena mereka juga untuk makan sehari-hari, mereka juga udah mulai kesulitan untuk beli beras yang mahal, untuk beli bumbu dapur yang garam itu kan mungkin juga udah mahal, untuk kumur-kumur gitu ya, untuk menghilangkan tenggorokan itu kering. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal ini yang kita hadapi sekarang. Jadi sikap apa, pengorbanan apa kita sebagai orang percaya yang mau kita lakukan di situasi yang kesulitan seperti ini? Kita nggak ngerti kapan, apakah berakhirnya April, Mei atau Juni. Harapan kita akan segera selesai, tapi tangan Tuhan yang bekerja kita tidak pernah mengerti, dan kita tidak pernah tahu tentang kedaulatan Allah di dalam dunia ini. Tapi sikap kita apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, saya nggak endorse dan saya juga nggak ada hubungan yang sangat dalam. Untuk yang pertama, ada di Facebook, ada di Instagram, ada yang namanya kitabisa.com.
itu mudah sekali kita membantu APD, alat pelindung diri untuk kedokteran yang sangat membutuhkan. Bapak Ibu bisa klik, kayak pun sudah mencobanya untuk dana yang bisa kita kirimkan lewat seperti kayak macam kayak OVO, GoPay ataupun banyaklah bank juga, ya beberapa bank yang saya lihat pilihannya sangat mudah. Bapak Ibu silakan menyikapinya sebagai bentuk bagaimana kita dalam situasi seperti ini menunjukkan pengorbanan kita yang sudah banyak kita terima kasih karunia daripada Tuhan untuk orang-orang yang tadi saya sebutkan. Yang kedua yaitu Goshen berbagi kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Goshen ini membagikan makanan kepada orang-orang yang tidak punya rumah, yang hidupnya di jalan-jalan, yang hidupnya di lorong-lorong, dimanapun mereka tergeletak. Mereka membagikan makanan, 25.000 mereka dapat. Menurut saya hanya memperkirakan saja apa yang mereka lakukan. Mereka pokoknya intinya membagikan makanan dan minuman kepada setiap orang gelandangan yang nggak punya rumah, yang nggak punya tempat tinggal, mereka sedang kesulitan. Kalau kita berbagi 50.000, kita akan sudah memberikan makanan kepada 2 orang. Bapak Ibu yang terkasih, itu gampang sekali untuk menghubunginya, namanya Ibu Pepi. Ibu Pepi ini adalah, saya tidak terlalu dekat memang, tetapi saya kenal. Dan saya juga bekerja sama dengan Ibu Pepi bagaimana untuk bisa berbagi kasih sebagai bentuk pengorbanan yang kita mau lakukan, sebagai bentuk penerapan. Yesus sudah berkorban untuk kita belajar dari Yohanes Pembaptis, dan sekarang waktunya, mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pengorbanan apa yang sekarang di depan mata kita, apa yang harus kita lakukan. Kiranya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setelah mendengar khotbah ini bersama dengan saya, mari kita bersama-sama, Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang di luar sana yang perlu dukungan kasih, dan kita sudah menerima kasih yang begitu besar dari Tuhan. Biar mereka juga menikmati kasih Tuhan lewat kita. Bagaimana kita juga bisa berkorban dalam hal apapun juga, bukan hanya doa, karena doa adalah merupakan keharusan, tapi bentuk yang lain yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang sangat perlu untuk dukungan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang mengasihi kami bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan Yesus sudah mati buat kami, berkorban untuk kami, yang sudah seharusnya kami dihukum, tapi Kristus memberikan anugerahnya kepada kami. Kami menerima anugerah keselamatan dan kami mendapatkan hidup yang kekal di dalam Engkau. Saatnya sekarang Tuhan, di masa yang sulit seperti ini yang Tuhan izinkan ada pandemi, kami bisa memberikan korban kepada orang lain sebagai ungkapan syukur kami, sebagai respon kami terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kami setelah kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati jemaat PEC. Hamba percaya dalam nama Yesus, Tuhan berkati hidup mereka, pekerjaan mereka. Kalaupun ada orang yang kehilangan pekerjaan, hamba berdoa memberkatinya supaya mereka tetap hidup, tetap makan karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang kami hamba berdoa untuk orang-orang yang sakit di sekitar kami. Tuhan jamah, Tuhan berkati dalam nama Yesus, ada kesembuhan yang indah, yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Tuhan peliharalah kami gereja-gereja Tuhan, dimanapun yang berada pada hari Minggu yang mengadakan kebaktian online. Tuhan juga akan pelihara mereka. Walaupun dari jarak jauh mereka tetap membaca firman dan tetap mereka beribadah dengan kuat, karena kami percaya pengharapan Tuhan tak pernah hilang dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati. Halo sahabat Goshen, hari ini kita sedang berada di seputaran Trisakti. Kami mau mengucapkan terima kasih untuk Yeni Astuti yang malam hari ini ikut berbagi bersama-sama dengan tim Goshen. So kita let's go.
Ayo oke. Ayo komandan siap. Ya, siap. Oke. Satu lagi. Itu lagi. Selamat makan ya, Pak. Ayo Dan. Ayo. Ayo. Ayo Pak. Ayo. Mari saudara semua kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan yang kudus. Mungkin buat saudara yang pertama kali perjamuan kudus secara online, mungkin kesannya mungkin cukup aneh, mungkin agak canggung. Tapi nggak apa-apa saudara, kita sama-sama belajar. Saudara persiapkan roti dan anggur di rumah saudara masing-masing. Mungkin rotinya bisa roti yang biasa saja, atau mungkin juga crackers atau apapun, dan juga anggur saudara bisa siapkan. Mungkin kalau tidak ada anggur, saudara bisa persiapkan sirup atau mungkin air teh dan lain sebagainya. Itu hanya simbol, itu hanya lambang, tetapi makna dari perjamuan kudus di mana roti itu melambangkan tubuh Kristus dan anggur melambangkan darah Kristus. Itu makna yang tidak boleh diubah. Itu makna yang tidak boleh saudara lupakan. Waktu kita makan roti dan minum anggur, berarti kita menjadi persekutuan kita dengan Tuhan. Kita bersatu dengan Kristus lewat kematiannya, lewat tubuhnya, dan lewat darahnya. Mari sama-sama saudaraku, kalau saudara di rumah sudah mempersiapkan, saudara boleh ambil roti di tangan kanan saudara. Saudara angkat roti di tangan kanan saudara, dan kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa roti yang kami pegang di tangan kanan kami merupakan persekutuan kami dengan tubuh Kristus. Kami percaya Tuhan, pada waktu malam, pada waktu Kristus diserahkan, Dia mengambil roti, lalu mengucap syukur atasnya, dan memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Berbuatlah pada waktu kamu memakannya, ingatlah bahwa roti yang dipecahkan bagi kamu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Percayakah saudara bahwa roti yang kita angkat di tangan kanan kita merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kalau saudara percaya, mari kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita juga mempersiapkan anggur. Kita angkat anggur di tangan kanan kita. Kami percaya Tuhan bahwa darah yang dicurahkan bagi kami adalah penebusan dosa. Kami percaya bahwa setiap kutuk sudah dipatahkan, bahwa setiap sakit penyakit oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Demikian juga pada waktu malam, Dia mengambil anggur dan mengangkat di tangan kanannya dan berkata, inilah anggur yang merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Percayakah saudara bahwa anggur yang di tangan kanan kita merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, mari kita mengucap syukur. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat korban yang sempurna di kayu salib bagi kami. Kami percaya bahwa setiap sakit penyakit kami, bahwa setiap kelemahan-kelemahan tubuh kami Engkau sudah tanggung di atas kayu salib. Dan kami percaya setiap kutuk sakit penyakit dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi kutuk dosa, tidak ada lagi kutuk sakit penyakit, tidak ada lagi suatu kuasa apapun yang di luar kuasa Tuhan yang bisa menguasai setiap kami umat Tuhan. Kami percaya bahwa roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di bumi ini dan di luar kami. Kami percaya
bahwa oleh tubuh dan darah Kristus kami dimerdekakan, kami mengalami pemulihan, kami mengalami kelepasan oleh karena tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Terima kasih buat korban yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami tidak perlu takut bahaya, kami tidak perlu takut ancaman, bahkan kami tidak perlu takut malapetaka, sebab janji firman-Mu yaitu ya dan amin, bahwa Engkau Allah yang akan menyertai kami dan melindungi kami. Engkau juga Tuhan yang akan menyelesaikannya bersama-sama dengan kami. Dan biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin.